Kawan-kawan pengunjung channel Rumah Konten Satu Sepatan. Di dunia yang sedang tidak baik-baik saja, orang-orang banyak mengalami masalah psikologis yang sukar untuk disembuhkan. Mereka mengidap penyakit kronis yang bersemayam di dalam pikiran, dan tak kunjung mereda meskipun telah menghabiskan jutaan rupiah pengobatan. Saya mengistilahkan orang-orang ini sebagai pribadi-pribadi yang belum selesai dengan diri mereka masing-masing. Dalam keseharian, kita tak lepas dari perilaku kasar mereka, seperti memotong ketika kita bicara, menyelang antrean, atau status-status bernada sinis. Orang-orang seperti ini memang egois dan beracun. Mereka kerap menebar racun narsis mereka di setiap saat, tanpa mengenal waktu dan tempat, menggambarkan perasaan tak aman di dalam mental mereka. Sekali dua kali mungkin tak apa. Kita bisa memberikan sedikit toleransi atas sikap mereka. Namun apa yang terjadi jika keadaan ini berlangsung secara terus-menerus? Bisa jadi lama-kelamaan malah kita ikut-ikutan kena tekanan mental. Inilah bukti bahwa racun yang mereka tebar mulai menunjukkan reaksi di dalam kepala kita. Anda tidak perlu khawatir. Di video ini kami mencoba tawarkan sebuah trik psikologi yang mudah-mudahan dapat membantu Anda menghadapi orang-orang beracun semacam itu. Simak video ini hingga tuntas ya kawan, biar nggak gagal paham. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Sebuah bantuan kecil yang dapat membantu channel ini berkembang lebih baik lagi. Jika ada pertanyaan atau rekomendasi, Anda bisa tulis di kolom komentar. Silakan kirim video ini kepada orang-orang terkasih, agar mereka juga dapat bersikap yang tepat dalam menghadapi orang-orang beracun atau narsis, terutama yang gemar merendahkan orang lain. Yuk kita mulai. Saya yakin, pemirsa One Septa Channel sudah paham dan bertemu di kehidupan nyata dengan orang-orang beracun yang dimaksud. Di balik kata-kata mereka yang menusuk atau sindiran yang diselipkan dengan senyum tipis, sering tersembunyi makna yang lebih dalam. Tak jarang, perilaku merendahkan orang lain bukanlah cerminan kekuatan, melainkan topeng yang dipakai mereka untuk menutupi rapuhnya keyakinan pada diri sendiri. Dalam interaksi sehari-hari, baik di meja rapat, lingkar pertemanan, maupun keluarga, kita bisa menjumpai sosok yang tampak percaya diri, namun diam-diam bergantung pada cara menjatuhkan orang lain untuk merasa berharga. Fenomena ini tidak lahir begitu saja, melainkan tumbuh dari luka, kebiasaan, dan pola pikir yang mengakar. Orang yang kerap merendahkan orang lain sering melakukannya sebagai cara menutupi rasa tidak aman, rendahnya harga diri, atau kebutuhan untuk merasa superior. Menurut psikologi sosial, perilaku ini bisa menjadi mekanisme pertahanan ego, mencari validasi dengan menjatuhkan orang lain agar dirinya terlihat lebih baik. Aktor lingkungan, seperti budaya kompetitif berlebihan atau pola asuh yang menekankan perbandingan, juga dapat membentuk sikap ini. Ironisnya, upaya meninggikan diri lewat merendahkan orang lain justru mencerminkan kelemahan, bukan kekuatan. Bayangkan seseorang yang selalu mencari celah untuk mengoreksi Anda di depan umum, seolah setiap kesalahan kecil adalah panggung bagi mereka untuk bersinar. Pernahkah Anda menemui orang yang tersenyum manis sambil melontarkan pujian yang dibungkus sindiran? Atau mereka yang, di tengah obrolan, sengaja membandingkan pencapaian Anda dengan orang lain demi membuat Anda merasa kurang? Bagaimana rasanya saat keberhasilan Anda diremehkan dengan komentar seperti, "Ah, itu kan hal biasa." Dan bukankah melelahkan ketika setiap percakapan terasa seperti arena pembuktian diri mereka, sementara harga diri Anda perlahan terkikis? Anda tidak boleh kalah dengan orang-orang tipikal semacam ini. Tanpa adanya perlawanan, Anda selamanya akan dilecehkan. Anda bisa mencoba sebuah taktik yang sering saya istilahkan dengan jurus Tatpan Halilintar. Meski penamaan ini agak konyol, namun solusi yang ditawarkannya terbukti ekti untuk meredam perilaku konyol orang-orang narsis yang beracun tersebut.
Ketika mereka menyerang Anda, membuli atau merendahkan martabat Anda disarankan untuk tetap diam dan menatap lawan bicara sejenak, cukup untuk membuatnya sadar diri dan kembali sopan. Taktik ini hanya patut dipakai pada orang dewasa yang umumnya matang dan dalam situasi publik yang aman. Jangan gunakan saat ada tanda agresi atau bahaya. Landasannya bukan sekadar trik sosial belaka. Riset psikologi tentang tatapan, norma sosial, dan deskalasi memberi konteks kapan diam bekerja, dan kapan tidak. Bagaimana jurus ini bekerja? Tatapan mata memiliki fungsi ganda, menyampaikan informasi sekaligus mengatur giliran berbicara. Suatu keadaan di mana senantiasa merasa diawasi, biasanya menumbuhkan kontrol diri dan kepatuhan pada norma. Itu sebabnya jeda sunyi plus tatapan sering memicu orang menurunkan nada, tanpa perlu adu argumen. Namun durasi dan intensitas tatapan harus wajar, tatapan terlalu lama justru dianggap mengancam atau tidak sopan. Di ranah komunikasi profesional, hening yang disengaja terbukti bermanfaat. Dalam studi negosiasi, jeda hening yang tepat meningkatkan kualitas hasil karena memberi ruang berpikir dan mendinginkan emosi sebelum merespons. Artinya, diam bukan pasi, ia strategi regulasi emosi dan pengaruh sosial. Pada saat Anda mengeluarkan jurus ini, Anda juga perlu menilai keadaan secara matang untuk menemukan batasan penting respons Anda, agar tidak menjadi bumerang. Seperti ketika situasi berisiko atau menghadapi orang agresi. Pada konteks kesehatan jiwa dan keamanan, pedoman deskalasi menekankan keselamatan, jarak, dan bahasa tubuh tidak mengancam. Memaksakan tatapan atau konfrontasi diam dapat memperparah ketegangan. Prioritaskan langkah deeskalasi yang aman. Atau ketika Anda menemukan seseorang dengan perbedaan, baik dari latar belakang pribadi maupun budaya. Sebagian orang, misalnya dengan ciri autistik, dapat mengalami tatapan langsung sebagai tidak nyaman. Norma budaya juga bervariasi soal intensitas kontak mata. Jangan memaksakan kontak mata sebagai tolok ukur rasa hormat. Di lingkungan pekerjaan, dampak dari perilaku tidak sopan, insiliti, itu nyata, dapat menurunkan produktivitas, membuat orang menghindar, hingga merusak pengalaman pelanggan. Data HBR menunjukkan bahwa satu interaksi tidak menyenangkan saja bisa menilai merek atau reputasi secara negatif. Maka, respon yang menahan eskalasi, seperti diam sejenak, dapat menjadi rem awal sebelum beralih ke langkah tegas. Misalnya saat rapat, rekan kerja menyela dengan nada merendahkan. Anda berhenti bicara, menatap singkat, 1 hingga 2 detik, lalu melanjutkan dengan tenang. Saya belum selesai. Izinkan saya menuntaskan poin ini. Ini mengirim sinyal batas tanpa memperpanjang drama. Dalam pesan WhatsApp atau komentar-komentar di media sosial Anda, sikap diam sama dengan menunda balas. Ambil jeda, susun jawaban faktual dan ringkas. Pelajari teknik negosiasi tentang jeda hening mendukung manat ruang jeda untuk kejernihan keputusan. Jika perilaku kasar berulang, dokumentasikan dan gunakan jalur formal, manajer HRD atau atasan Anda. Insipility kronis butuh intervensi sistemik, bukan hanya taktik individu. Dalam ruang publik, di tengah situasi menghadapi antrean, transportasi, atau rapat RT, diam plus tatapan singkat dapat membuat pelanggar sadar norma tanpa konfrontasi verbal. Namun bila pihak lain meningkat menjadi agresif, alihkan ke strategi deeskalasi standar, jaga jarak aman, suara rendah, hindari menatap tajam, dan cari bantuan. Anda dapat melatih dan menerapkan jurus ini secara etis dan efektif, tanpa perlu berlebihan yang dapat mengundang risiko terhadap keselamatan Anda sendiri, dengan memperhatikan, pertama, dan yang terpenting, cek keselamatan dulu. Bila ada potensi bahaya, jangan gunakan taktik ini, dahulukan protokol deeskalasi. Kemudian, gunakan tatapan wajar. 1 hingga 2 detik sudah cukup, kombinasikan dengan postur terbuka, bahu rileks, telapak tangan terlihat.
Selanjutnya, tambahkan batas verbal singkat. Setelah jeda, ucapkan "saya ingin menyelesaikan kalimat saya" atau "kita jaga nada diskusi, ya." Teknik asertif atau broken record. Lalu, berikan jalan keluar terhormat. Tawarkan opsi "kita lanjut poinnya" atau "kita bahas datanya." Ini memudahkan lawan bicara menyelamatkan muka. Terakhir, catat pola dan eskalasi tepat. Jika berulang, gunakan mekanisme organisasi, atasan atau mediasi pihak ketiga. Dampak psikologis insipility akan menumpuk bila dibiarkan, dan ini akan menimbun beban di pikiran Anda. Jika teknik ini kurang cocok, Anda bisa melakukan labeling emosi dan parafrase atau mengubah kalimat. Sepertinya topik ini bikin kamu frustrasi. Poin utama: menurunkan suhu tanpa menyalahkan. Time out profesional. Minta jeda 5 hingga 10 menit, selaras dengan bukti soal manfaat jeda hening untuk kejernihan. Dan manfaatkan saluran tertulis berkerangka, pindah ke saluran atau platform dengan aturan diskusi jelas untuk mencegah interupsi dan nada menyerah. Kawan-kawanku yang budiman, penerapan teknik diam plus tatapan atau jurus tatapan halilintar adalah alat, bukan palu serbaguna. Jurus ini efektif sebagai rem sosial halus pada orang dewasa yang umumnya rasional di ruang aman, karena melibatkan saksi dan memberi ruang regulasi emosi. Namun ia berisiko saat ada agresi, ketimpangan kuasa, atau perbedaan kebutuhan komunikasi, misalnya, kesenjangan pemahaman atau kesenjangan intelektual. Kuasailah spektrum respons, dari jeda hening, batas verbal singkat, sampai eskalasi formal. Dengan begitu, kita menjaga martabat, diri sendiri, lawan bicara, dan institusi, tanpa menukar keselamatan dan profesionalitas. Kita berada di penghujung video ini. Terima kasih sudah menyimak video ini secara tuntas. Tulis saran atau pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasi channel ini, agar Anda senantiasa terhubung dengan video-video berikutnya dari Rumah Konten Satu Sepatan. Saya bersama segenap kru yang membantu kelancaran pembuatan video ini, mohon izin undur diri. Sampai jumpa lagi.